sudah terbentuk pemikiran ini sejak saya menjadi gubernur fakultas tahun 2007. Bahwa suatu saat saya harus mengabdikan diri dalam dunia politik. Dari semua kandidat kepala daerah, dari 4 kali survei yang saya lakukan, popularitas tertinggi itu saya. Jadi pada intinya, kenapa pada tahun 2020 saya maju pilkada? Nah, ini saya ceritakan ke Uda bahwa rata-rata yang saya alami di awal-awal itu adalah cemoohan. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Rizky Kurniawan Naskari. Oke Pak Wabub, ini kan kalau bagi kami, bagi orang media ya, Pak Wabub itu cukup fenomenal juga lah gitu kan, dan menjadi perhatian ya. Semula diprediksi agak sulit menang ya, tapi ternyata menang pasangan Pak Wabub dengan Pak Bupati kan. Ya. Tapi pertanyaan mendasar itu, Pak Wabub ini kan bermula dari seorang wirausahawan sejak mahasiswa sampai setelah selesai kuliah juga menggeluti dunia usaha. Ya, pertanyaannya, sejak kapan dunia usaha itu dimulai dan bagaimana proses yang dilalui dan apa sebabnya Pak Wabub memilih menceburkan diri ke politik ini gitu kan? Terima kasih Dardi. Selamat siang. Pertama, saya perkenalkan ulang nama Rizky Kurniawan Naskari. Kalau kawan-kawan biasa memanggil dengan RKN. RKN ya. Dan sebutan pada saat pilkada pun nama ini lebih familiar. Naskari ya. Rizky Kurniawan Naskari. Saya lahir 16 Januari tahun 87. Jadi pada saat pilkada itu 33 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah 34 tahun. Kemudian rata-rata semua organisasi aliran pemikiran Islam juga saya ikuti di tahun pertama. Saya ikut kajian-kajian di Salafi, Jamaah Tabligh, Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir. Hampir semua organisasi pemikiran Islam itu saya ikuti untuk mendalami. Kemudian pada akhirnya memilih jalan mana yang harus kita ikuti. Nah, akhirnya di kampus itu alhamdulillah saya pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa juga. Iya, itu tahun berapa? Saya menjadi gubernur fakultas itu tahun 2007. Kemudian terpilih sebagai presiden itu tahun 2009 di Universitas Andalas. Nah, sebenarnya latar belakang terjun ke dunia politik ini sebenarnya adalah proses pembentukan karakter dan pemikiran pada saat di kampus sebenarnya dah. Jadi tidak lahir sendiri ya? Tidak lahir sendiri. Bahkan ketika saya sudah menjadi gubernur BEM Fakultas, saya sudah membuat peta hidup itu. Suatu saat saya jadi bupati, suatu saat saya jadi gubernur. Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi rangkaian-rangkaian apa yang saya jalani berikutnya itu semua terbentuk pada saat saya aktif dalam dunia kampus. Nah, kemudian di saat saya sudah punya pemikiran politik seperti itu, bahwa suatu saat harus mengabdikan diri dalam dunia politik, tentu kita harus punya jalan. Jalannya itu apakah kita akan berkarir profesional sebagai birokrat, atau bisa jadi kita berkecimpung dalam dunia LSM, karena banyak juga aktivis yang karirnya pasca kampus itu sebagai aktivis LSM, NGO ya, NGO misalnya,
atau berkarir sebagai pengusaha. Nah, pada saat itu saya memutuskan jalan yang paling cepat untuk menuju tujuan politik tadi, menurut saya pada saat itu adalah melalui jalan bisnis ya. Makanya pada tahun 2007 saya memulai dunia usaha, belajar, mencoba-coba usaha ini itu dan sebagainya, sampai akhirnya setelah tamat dari kuliah saya seriuskan itu mengelola bisnis. Nah, sampai pada akhirnya tibalah momentum untuk mencoba peruntungan dalam dunia politik ini. Dan alhamdulillah Allah takdirkan terpilih pula ya. Nah, gitu dah. Waktu ingin mencalon itu, apakah memang dari dalam diri sendiri atau diajak? Enggak, memang saya punya keinginan dari dalam. Ya, keinginan dari dalam. Tadi saya sampaikan ke Uda bahwa sudah terbentuk pemikiran ini sejak saya menjadi gubernur fakultas tahun 2007. Bahwa suatu saat saya harus mengabdikan diri dalam dunia politik. Nah, jadi memang dari dalam diri dah. Dari dalam diri ya. Bahkan saya memulai sosialisasi untuk mendeklar bahwa saya akan menjadi calon kepala daerah itu paling awal dari semua calon yang ada. Kalau saya tidak salah, April 2019 setelah selesai pileg, orang-orang belum berbicara tentang pemilihan kepala daerah, saya sudah memasang ratusan baliho di Kabupaten 50 kota untuk menyampaikan bahwa saya akan maju sebagai calon kepala daerah. Lebih cepat ya? Lebih cepat, 1 tahun lebih cepat dibandingkan yang lain. Dan menurut saya itu juga merupakan salah satu faktor kunci kami memenangkan pilkada. Karena kalau kita kampanye misalnya ketika masa kampanye itu dibuka secara resmi, maka kalau kita pasang alat peraga misalnya, kita akan menjadi satu dari mungkin belasan orang yang ingin menjadi kepala daerah. Iya. Jadi masyarakat pasti akan melihat kita sebagai salah satu dari sekian banyak orang. Sekian banyak yang berjejeran lah ya. Dan belum tentu kita akan masuk ke dalam benak pikiran mereka. Ya. Nah, tapi ketika kita memulai lebih awal, orang belum berbicara tentang pilkada, kita pasang baliho, kita tampil beda, kita juga anak muda, ini menjadi bahan pemikiran orang. Ini siapa tiba-tiba muncul, tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat 50 kota, anak kemarin sore, tidak punya pengalaman pemerintahan, usia seumur jagung, kok tiba-tiba mau jadi bupati. Itu yang ada dalam pikiran banyak masyarakat. Orang dah. Dan awal dari peluang keterpilihan itu kan popularitas. Ketika kita tidak punya popularitas, tidak mungkin kita memiliki peluang untuk terpilih. Nah, saya ada ketika melakukan sosialisasi dengan cara seperti itu, dari semua kandidat kepala daerah, dari 4 kali survei yang saya lakukan, popularitas tertinggi itu saya. Mungkin karena yang tadi, mungkin karena faktor memulai lebih awal tadi. Iya. Dan memberi pertanyaan dalam pikiran masyarakat atau warga, banyak orang ya. Walaupun mungkin sentimen awal yang muncul itu bernada negatif. Iya. Di awal gitu. Di awal ya. Kalau untuk saat itu Pak Wabo, apa alasannya? Kenapa memilih waktu itu maju? Memutuskan untuk maju? Atau jangan misalnya kita udah pengusaha nih, udah punya modal untuk maju gitu kan butuh biaya besar juga kan. Apa itu salah satu sebenarnya banyak pertimbangan dah. Salah satu pertimbangan itu adalah melihat peluang sebenarnya. Melihat peluang. Saya dalam mengambil keputusan itu memang bersandarkan kepada data dan fakta. Saya selalu survei. Ketika saya declare saya mau menjadi bupati, saya lakukan survei beberapa kali. Tapi ketika survei memberitahu saya bahwa pada kesempatan ini belum tepat untuk menjadi bupati,
maka saya tidak memaksakan diri untuk menjadi bupati. Kemudian berkolaborasi dengan Pak Safarudin untuk maju dalam pemilihan. Jadi pada intinya, kenapa pada tahun 2020 saya maju pilkada? Karena ada peluang. Ada peluang ya. Karena ada peluang. Peluang dan calon-calon yang maju-maju rata-rata dari itu juga dari pilkada ke pilkada ya. Yang menjadi pikiran saya, Pak Wagub kan muda ini dan diragukan banyak orang gitu. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat waktu itu? Bagaimana cara meyakinkan masyarakat? Sebenarnya kalau bagi saya kita akan berhasil atau tidak itu tergantung kepada kitanya sendiri yakin atau tidak. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan yang penuh bahwa kita insya Allah akan berhasil, maka sebenarnya kita pada saat itu memiliki energi untuk meyakinkan orang bahwa kita punya kemampuan untuk mereka layak memberikan kepercayaan. Saya ketika pertama kali mendeklar akan maju sebagai calon kepala daerah, calon bupati, karena saya memutuskan maju sebagai calon wakil bupati ini lebih kurang 1 bulan sebelum pendaftaran. Oh, 1 bulan. Sebelumnya saya mendeklar akan maju sebagai kepala daerah. Bagaimana cara agar orang yakin kepada kita? Nah, ini saya ceritakan ke Uda bahwa rata-rata yang saya alami di awal-awal itu adalah cemoohan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika gambar-gambar saya mulai terpasang, warga itu berpikir, apa pula ini anak muda ini usia 33 tahun jadi kepala daerah, tidak punya pengalaman dan sebagainya gitu. Tapi nama besar itu kan sudah dikenal. Saya pikir begini salah satu peluang keterpilihan terbesar dalam pilkada itu adalah siapa dari antara semua kandidat yang memiliki kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi langsung dengan warga. Jadi kalau kita kampanye itu ketemu kita dengan warga, itu kita bisa pastikan lebih kurang 80% yang bertemu dengan kita memilih kita. Nah itulah yang saya manfaatkan sebenarnya. Saya dalam masa kampanye itu mengatur minimal 17 titik pertemuan dalam 1 hari. Dalam satu hari. Kami mulai pukul 4:30 pagi, selesai jam 12 malam paling cepat. Minimal 17 titik pertemuan kita atur sedemikian rupa. Setiap kami berinteraksi dengan warga, berdiskusi, bertukar pikiran dan sebagainya, maka rasa ketidakpercayaan di awal yang tinggi secara bertahap mulai menipis. Kemudian pada akhirnya alhamdulillah masyarakat percaya dan menang. Alhamdulillah. Dan ketika menang siapa yang pertama dihubungi? Orang tua saya. Orang tua ya. Ibu saya, keluarga. Kalau orang-orang lain pada umumnya ketika kita menang dia sudah tahu saja. Dia udah tahu ya. Dia udah tahu. Pasti yang pertama keluarga ya, orang tua terlebih lagi. Oke, Pak Wagub. Ini kan udah menjadi wakil bupati ya dan berpasangan dengan Pak Safarudin ya. Apa bedanya misal ketika jadi pengusaha menjadi aktivis dan yang dialami Pak Wagub Sani? Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, kerabat Andalas TV, kita rehat sejenak.